Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan yang pertama Ustadz, selain kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar, dengan cara apa kita sudah tua ini agar tidak terhina di usia tua? Nah, barakallahu fiikum, hayyakumullah. Yang tadi kita sampaikan, yang pertama perbanyak berdoa, ya Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Kalau kita merutinkan bacaan zikir pagi dan petang, insyaallah kita ketemu dengan doa ini. Ya, karena doa ini rutin dibaca ya. Min su'il kibari, ya minal kasali wa min su'il kibari. Berlindung dari sifat malas dan sifat apa? Buruknya masa tua. Pertama memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tadi agar masa tua kita enggak buruk, enggak terhina, maka istiqomah ya. Yang tadi saya sampaikan, terutama sholat ya, sholat dijaga. Sholat itu dijaga. Ya, Allah mengancam dalam lisan Nabi-Nya yang mulia. Kata Nabi kita yang mulia di hadis Sahih Muslim, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Ya, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Suatu kaum itu Allah akan bikin lambat urusan dunianya. Dibikin lambat urusan dunianya oleh Allah ketika mereka sering terlambat sholatnya. Sering terlambat sholatnya, jadi boleh jadi gaji kita terlambat, karir kita terlambat, keberkahan di rumah tangga kita terlambat, ya usaha kita terlambat, boleh jadi faktor utamanya karena kita sering terlambat sholatnya. Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kata beliau, islahu sholatakum fa aslihullah hayatakum. Perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidup. Perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidup. Jadi kalau kita ada anak-anak kita merasa dia ngeluh dengan pekerjaannya, dia ngeluh dengan rumah tangganya, bilang sama dia, nak, cek sholatmu, nak. Kalau urusanmu itu nggak beres sama Allah, maka itu tidak akan membereskan semua urusan dunia. Kenapa masalahmu nggak beres-beres? Karena nggak beres sholat. Cek sholatmu. Ya, jadi simple. Jadi kalau ada orang ingin dia bilang sama orang tuanya, ibu, ayah, aku ingin berubah. Dari mana aku memulainya? Dari mana aku memulai? Maka bilang sama dia, mulailah dari cara engkau memperbaiki sholat. Sholat tepat waktu, ya. Nah ini cara kita, dan termasuk kita hari ini ya, kita yang menjelang usia tua atau kita yang sudah tua, perbaiki sholat terus. Ya, perbaiki sholat terus. Ya, gimana cara kita memperbaiki sholat? Pertama perbaiki dulu waktunya. Artinya kita tata waktunya. Jadi kalau azan berkumandang, bikin kebiasaan kalau azan berkumandang apapun kesibukan tinggalkan. Bikin komitmen konsekuensi seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua perbaiki tata caranya. Jadi kemudian kita sholat pikirannya kemana-mana. Ya, yang diingat yang macam-macam. Perbaiki tata cara. Dua itu aja, waktu dan tata cara. Ya, maka Allah akan lindungi kita. Dan banyak orang kadang-kadang mentaati Allah itu masih menunggu gitu. Ayo Pak ke masjid Pak, oh ntar deh. Ayo Pak ikut kajian Pak, ntar deh kalau udah pensiun. Ya, ingat kalimat ini adalah kalimat yang meracuni sebenarnya. Jadi ingat Bu, iblis itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bikin orang nyaman dalam keburukan. Kadang-kadang orang gini nih, yaudah deh nanti rajin sholatnya udah tua aja. Nanti rajin sholatnya ke masjid udah pensiun aja. Belum tentu. Saya ada jemaah, ini wakil, ini fakta. Waktu dia masih kerja, saya ingat kalau dia berangkat subuh, dia kerjanya berangkatnya subuh nih. Itu dia udah pakai seragam dinas. Dia bilang, kata dia, Ustaz, saya itu nggak bisa zikir habis sholat, kata dia. Karena saya sudah berangkat kerja, kata dia. Terus dia bilang sama saya, Ustaz, kalau nanti saya udah pensiun, saya akan rajin ke masjid. Kata dia begitu. Ya, jadi dia ngaku dia kalau pokoknya habis subuh, assalamualaikum, dia langsung berangkat nih. Dan dia bilang, nanti Ustaz, kalau nanti saya udah pensiun, saya akan rajin ke masjid, kata dia. Saya akan berzikir sampai waktu syuruk, kata dia. Apa yang terjadi? 3 tahun yang lalu dia pensiun, 3 tahun yang lalu. Dan sama saja Pak. Habis langsung pergi, terus kita heran Pak. Kan udah pensiun sekarang kan? Ya udah, kata dia. Terus kenapa saya kok masih sibuk kayak dulu Pak? Oh sekarang beda kesibukannya Ustaz, kata dia. Sekarang sibuknya kata dia ternak teri, kata dia. Ngantar anak istri maksudnya. Gitu kan. Jadi inilah iblis itu bikin kita nyaman. Ada dia ikhwan, ada sebuah kajian di fatwa itu menarik tentang kebiasaan orang tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Atau kebiasaan orang menunda-nunda waktu sholat. Ternyata kata para ulama itu kayak orang kecanduan. Kayak orang kecanduan. Antum nih ke masjid nih,
Umpamanya antum nggak ke masjid sekali aja umpamanya, itu dibikin nyaman oleh iblis. Besoknya itu merasa nyaman, besok diulangi lagi, besoknya diulangi lagi. Akhirnya berhari-hari nggak ke masjid nyaman, akhirnya jadi kebiasaan. Hati-hati itu. Jadi harusnya kalau mulai ada nih perasaan nih, malas ke masjid, lawan itu. Nanti kalau kita kebiasaan ninggalin masjid sekali, dua kali, itu dibikin nyaman oleh iblis. Jadi nyaman, dia kecanduan untuk tidak ke masjid. Coba tanya sama orang-orang yang kemudian kadang-kadang dia rajin, kadang dia nggak ke masjid. Coba tanya. Jadi itu dibikin nyaman. Nah, makanya di antara bentuk agar kemudian masa tua kita tidak terhinakan, maka jaga ibadah kita, jaga sholat kita, ya istiqomah dalam ketaatan. Nanti banyak ya, nanti kita ada materi lanjutan insya Allah kalau Allah mengizinkan kita bertemu lagi. Jadi ada beberapa materi lanjutan berkaitan dengan bagaimana masa tua kita tidak terhina ya. Ada di antaranya kata Nabi kita, jangan berbuat zalim, jaga lisan kita. Ya, karena ada sebuah perkataan dari Imam Al-Qusai, kata beliau, kalau orang pernah lakukan masa lalu yang buruk, perkataannya dia pernah menyakiti orang lain, maka orang itu tidak akan mati-mati dia sebelum keburukan itu menimpa diri dia. Jadi kalau orang pada berbuat buruk, nyakitin hati orang, maka dia nggak akan mati-mati dia sebelum keburukan itu menimpa dia. Nah, ini nanti lanjutan materi berikutnya agar kemudian apa? Masa tua kita dalam kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa Ustaz? Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas Ustaz? Tazkiyatun nafas. Tazkiyah itu artinya mensucikan nafas diri. Ya, makanya kata-kata tazkiyah itu sama masdarnya, asal katanya dengan kata-kata zakat. Zakat itu kenapa dikatakan zakat? Karena dia mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Itu fungsi zakat. Maka kalimat tazkiyah itu akar katanya sama. Tazkiyatun nafas artinya mensucikan diri. Ya, dengan apa kita sucikan diri kita? Banyak cara. Pertama dengan ibadah kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, ya, dengan menjauhi semua yang haram, baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Ya, yang haram jauhi, itu kita untuk mensucikan diri kita dan cara-cara yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, nah, Ustaz, bagaimana caranya agar kita mampu menekan cinta dunia dan panjang angan-angan? Nah, cinta dunia dan panjang angan-angan hanya bisa kita atasi dengan keimanan kepada Allah. Makanya banyak sekali dalil Al-Quran yang mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena ingat, cinta berlebihan kepada dunia, ya, dan panjang angan-angan itu hanya bisa di stop, bisa direm kalau kita beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Kalau orang tidak beriman kepada hari akhir, dia nggak percaya dengan azab kubur, tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan perkara yang akan dihisap umpamanya, maka dia akan panjang angan-angan. Dia beranggap dunia ini adalah segala-galanya. Ya, dia akan nikmati dunia ini segala-galanya. Dia nggak yakin kalau nanti dia akan dihisap oleh Allah. Maka salah satu nasihat Imam Hasan Al-Basri adalah, kalau kita ingin direm kecintaan kepada dunia kita, kan cinta kepada dunia boleh-boleh saja sebenarnya. Yang nggak boleh itu cinta yang berlebih-lebihan kepada dunia. Yang berlebihan yang mampu kita lalai dari mengingat Allah, itu yang nggak boleh. Ya, kalau itu ingin kita rem, panjang angan-angan ingin kita rem adalah banyak-banyak ingat mati. Makanya kalau ada nih di antara tetangga kita yang meninggal dunia, maka takziah datangi dia. Kata para ulama, salah satu perkara yang bisa membersihkan hati kita adalah, kata para ulama adalah, kenapa sunnah Nabi itu nyuruh kepada kita untuk kita ngurusin jenazah, iringi jenazah itu sampai ke kuburannya. Kenapa hadis itu mengatakan salah satu fadilah yang terbesar, nasihat yang terbesar adalah urusi jenazah dengan cara iringi sampai kuburannya. Karena ingat bahwa salah satu cara kita untuk merem cinta kepada dunia dan panjang angan-angan itu adalah sering-sering melihat kuburan. Sekarang kita tinggal di rumah yang mewah, memakai kendaraan yang mewah. Coba lihat kuburan. Kuburan, tempat yang kemudian digali ada lubangnya, tempat yang gelap, tempat yang sempit. Kita pasti akan masuk tempat itu. Itu yang akan membersihkan hati kita. Lihat, Masya Allah. Ada sebuah peristiwa besar tentang malam pertama di alam kubur. Ada sebuah peristiwa besar tentang malam pertama di alam kubur. Masya Allah. Ya, Imam Ahmad sering menangis dia katakan, kalau seandainya saya di alam kubur saya mendapatkan nikmat kubur, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya saya diadab di alam kubur,
saya nggak bisa balik lagi untuk memperbaikinya di dunia, nggak bisa lagi. Alam kubur kata Nabi kita tempat yang sangat sempit, tempat yang sangat gelap, tempat yang sangat menakutkan. Kita akan sendirian dimasukkan di sana. Maka kalau orang ingat itu saya rasa maka Masya Allah, ya, maka mereka ketika mereka cinta kepada dunia, mereka jadikan dunia ini wasilah untuk kemudian untuk meraih kemuliaan akhirat. Nah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, Saya pernah dengar bahwa Allah pernah mencelupkan kakinya ke neraka dan kakinya mengkerut. Apakah itu benar Ustaz? ini adalah perkataan yang batil. Ini adalah perkataan yang batil, perkataan yang perlu offense. Ya, ulama telah mentahdir perkataan ini. Ya, ini adalah perkataan yang sebenarnya sedang menistakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin. Ya, Allah zat yang maha tinggi. Neraka itu makhluk Allah. Neraka ini makhluk Allah. Dan ini adalah perkataan-perkataan yang menjerumuskan orang kepada kekufuran. Perkataan ini mengandung ilat, mengandung cacat. Perkataan ini mengandung suzuz, mengandung perkataan yang menghinakan. Ya, dia pertama di mana letak salahnya? Dia telah bertasabuh, bertasabuh menyerupai Allah dengan makhluknya. Dia menganggap seolah-olah kaki Allah sama dengan kakinya makhluk, sehingga dia mengatakan Allah celupkan kakinya dan jadi mengkerut. Ya, Allah zat yang maha mulia. Ya, Allah zat yang maha tinggi. Allahu Jalla wa Ala. Subhanallah, Allah maha disucikan dari keburukan-keburukan yang seperti ini. Ya, maka kita berlindung dari segala bentuk perkara-perkara ya yang kemudian menistakan Allah Jalla wa Ala. Nah, jemaah semuanya, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita terbimbing dalam tauhid kepada Allah, terbimbing untuk istiqomah dengan sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Setiap kali kita duduk di majlis ini, Allah katakan majlis ini adalah disebut oleh Nabi kita yang mulia dengan taman-taman surga. Taman-taman surga. Tidaklah seseorang akan pernah memasuki surga kecuali ketika dia pernah duduk di taman-taman surga. Ingat itu. Dan Allah menetapkan bahwa jalan surga adalah jalannya para penuntut ilmu. Ingat, jalannya surga adalah jalannya para penuntut ilmu. Siapa yang bilang begitu? Allah yang menetapkan, Nabi kita yang menyampaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ingat, kita duduk sekarang, kata Nabi kita sedang duduk di taman-taman surga. Dan tidak akan ada manusia yang bisa masuk surga kecuali ketika di dunia dia telah duduk di taman-taman surga. Maka ikhwani fiddin, Bapak dan Ibu semuanya, ketika ada panggilan menuntut ilmu kepada kita semuanya, duduklah di majlis ilmu. Ya, ini panggilan surga ini. Ya, saya sampaikan dimanapun. Belajarlah dengan ustadz manapun, duduklah di ustadz manapun. Sepanjang yang dia kaji dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, duduklah bersama dengan dia. Ya, mungkin kita nggak butuh dengan ilmunya, mungkin ilmu yang dia sampaikan kita udah tahu mungkin. Tapi ingat, kata para ulama, kalau kita duduk di majlis ilmu, orientasinya ilmu itu nomor sekian. Tapi kalau kita duduk di majlis ilmu itu, maka ingat duduknya kita itu jadi saksi di hari akhirat nanti. Makanya di Al-Zalzalah Allah katakan, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Allah, bumi yang pernah kalian duduki, bumi yang pernah kalian injak majlis ilmu ini, di hari akhirat nanti akan mengeluarkan kabar-kabarnya. Makanya saya sampaikan bahwa duduk di majlis ini dan hormati majlis ilmu ini, hormati. Ustadz kan nggak usah dihormati, ini ustadz manusia biasa, nggak usah hormati ustadz. Saya nggak butuh penghormatan dari siapapun. Majlis saya hormati. Kenapa? Karena di majlis ini Allah, apa kata Nabi kita yang mulia? Kalau kita duduk di majlis ilmu, Pak, duduk nih antum semuanya. Apa kata Allah? Wa dzakarakumullahu fi man inda. Kita duduk nih, nama kita nih satu-satu disebut oleh Allah di hadapan penduduk langit. Disebut nama kita oleh Allah satu-satu di hadapan penduduk langit. Allah bangga sama orang yang duduk di majlis ilmu. Kita duduk di majlis ilmu, setiap kita itu dinaungi oleh malaikat. Makanya usahakan di majlis ilmu berbanyak berpikir. Di majlis ilmu jangan ngobrol. Kalau ustadz mah nggak perlu dihargai. Ya, siapa yang Allah beradab kita kepada Allah. Ya, Allah ini rumah Allah ini. Kita kalau datang ke rumah, ketika kalau datang ke rumah Pak Prabowo, umpamanya, rumah Pak Presiden, datang kita ke rumah dia lagi ngobrol, kan kita nggak berani ngobrol sama teman kita. Dia lagi ngobrol sama kita, terus kita ngobrol sama teman kita, nggak berani gitu. Ini bukan rumah Prabowo ini rumahnya Allah ini. Harusnya rumah ini harus lebih dihargai daripada rumah siapapun yang berada di muka bumi.
Maka Allah menetapkan bahwa mari kita semangat duduk di majlis ilmu dan kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ketika Allah kumpulkan kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah nanti mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala bentuk kekhilafan dan keterbatasannya. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi wal amal salih wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.